Saudara-saudara, kali ini Nalar mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang santai dengan Winnie Rizkyning Ayu. Winnie, demikian saya memanggil dia, adalah seorang anak muda praktisi di bidang energi dan sustainability. Dia juga seorang storyteller yang sangat tertarik pada kebijakan publik. Meski masih muda, pengalaman Winnie sangat banyak. Demikian juga dengan refleksi dan pemikirannya. Kini kita akan berbincang-bincang mendalami sebagian pemikiran dan refleksinya tentang energi, Indonesia di masa depan, dan tentang anak muda. Selamat datang di kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Winnie, selamat pagi. Terima kasih sudah mau menjadi tamu Nalar pada hari ini. Ini hanya mau ngobrol-ngobrol, Win, secara santai saja. Bisa nggak Winnie ceritakan sekarang ini latar belakang pendidikanmu, pekerjaan yang sekarang sedang dilakukan, pengalaman selama ini apa? Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nanti. Selamat pagi Mas Januar dan teman-teman pendengar Nalar. Terima kasih banyak atas kesempatannya sehingga saya bisa bercerita sedikit tentang dunia energi dan diri saya. Nah, kalau cerita soal latar belakang, saya itu punya latar belakang yang agak aneh dan mungkin nggak nyambung sama dunia energi di awalnya. Jadi saya itu S1-nya adalah elektronika instrumentasi. Masuknya FMIPA di Universitas Gadjah Mada. Nah, lulusan elektronika instrumentasi ini biasanya kerjanya untuk perusahaan-perusahaan superkonduktor atau perusahaan-perusahaan elektronika, Hewlett Packard, Intel, dan kawan-kawan. Tapi ketika saya sedang memasuki tahun akhir, waktu itu ada rekrutmen dari Schlumberger, salah satu oil field service terbesar di dunia. Dan saya ikut rekrutmennya hanya karena semua kakak kelas saya yang ada di kelas yang sama-sama saya, itu waktu itu ikut rekrutmennya, jadi kelasnya sepi. Terus pas masuk ke kelas, kok sepi? Semua orang kemana? Oh, semua orang rekrutmen Schlumberger. Oke, mari kita datang ke sana. Kebetulan aku waktu itu ada CV juga. Terus ikut rekrutmen, singkat kata ternyata diterima di rekrutmennya gitu. Waktu itu aku sama sekali tidak punya ide apa sih bekerja di migas itu seperti apa sih, sampai ternyata tahu sendiri bahwa setelah mulai bekerja, pekerjaan saya itu nanti adalah menjadi field engineer, yang berarti seringnya saya adalah salah satu dari dua atau satu-satunya perempuan yang bekerja di kilang minyak lepas pantai. Waktu itu posisi saya adalah drilling engineer, measuring and logging while drilling, yang artinya adalah saya terlibat di pemboran migas di Indonesia, dan bukan cuma di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara waktu itu. Jadi selama 3,5 tahun pertama dari karir saya biasanya menghabiskan lebih dari sebulan berada di offshore maupun onshore, biasanya di tengah hutan mengebor minyak. Jadi itu berarti di sana banyak laki-laki semua dong, Win, ya? Iya, kebanyakan laki-laki. Berapa banyak perempuan, Win? Berapa banyak perempuan di sana? Biasanya kalau nggak saya sendiri, biasanya saya 1 dari 2 kalau ada engineer perempuan lainnya, atau 1 dari 3 kalau ada geologis perempuan lainnya. Jadi cukup menarik karena seringkali maksudnya ada 1 dari 3 itu dari offshore kan nggak cuma 3 orang, pasti ratusan orang kan di betul, offshore. Betul, 1 dari 3 perempuan di antara 1 dari 3 perempuan. Yes, out of sekian ratus orang laki-laki itu. Biasanya kayak 80 sampai 150 bapak-bapak dan mas-mas. Gimana rasanya, Win? Cukup menyenangkan dan juga membingungkan sebenarnya. Karena yang pertama ada sense bahwa saya harus bekerja biasanya 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih keras hanya untuk dilihat pekerjaannya hasilnya sama. Karena seringkali ada notion bahwa
dia kan perempuan, jadi orang lebih lembek sama dia. Padahal ya saya juga waktu itu nggak punya kru. Saya kalau harus kerja fisik ngolor-ngolor kabel. Dan ketika aku bilang ngolor kabel, bukan kabel setipis kabel charger ya, tapi diameternya bisa 5 atau 6 cm segini. Bawa-bawa sensor dan lain-lain juga dilakukan sendiri. Jadi cukup tricky sih. Jadi menempatkan diri di antara 80 sampai 100 bapak-bapak dan mas-mas yang lainnya, tetap performing tapi juga tidak menarik perhatian dalam tanda kutip. Berapa tahun kamu kayak gitu itu Di lapangan memutuskan tidak lagi di offshore, tapi kembali ke daratan gitu. 3,5 tahun saya di offshore, Mas. Jadi 3,5 tahun itu juga belajar banyak sekali hal. Sering banget dapat komentar, ini bapakmu tahu nggak sih kamu di field kerjanya kayak gini. Kayaknya ada beberapa bapak-bapak di sana yang suka sedih kalau lihat saya bekerja fisik atau bersih-bersih unit dan lain-lain. Tapi itu adalah salah satu pengalaman paling menarik sih di hidup saya, kerja di offshore. Refleksimu sendiri gimana dengan pengalaman itu sebagai perempuan muda, hanya 3 orang atau seringkali 1 orang di antara 150 bapak-bapak kerja seperti itu, yang kamu rasakan apa? Yang dirasakan? Jujur Mas, saya belajar tentang bukan kesetaraan gender saja ya, tapi tentang bagaimana seharusnya perbedaan laki-laki dan perempuan atau gender itu tidak menghalangi seseorang dari mengoptimalkan potensinya masing-masing. Ketika seseorang mampu dan mau, harusnya dia bisa melakukan itu. Harusnya dia bisa melakukan itu dan tidak ada halangan hanya karena jenis kelamin atau gendernya yang berbeda. Karena menurut saya semua orang punya kekuatannya sendiri-sendiri. Bahkan dibandingkan engineer perempuan yang lainnya, pasti kita berbeda dan punya strength-nya masing-masing. Cuma kadang-kadang memang ada kerangka di mana ada pandangan, oh dia kan perempuan, enak nih pasti dibantu kalau mengerjakan kerjaan fisik. Atau mungkin Winnie sedang emosional karena dia perempuan. Padahal ya itu emang ada masalah, bukannya saya emosional, tapi ini memang besar masalahnya dan kita harus escalate ke semua orang. Menurut saya seharusnya di dunia saya yang ideal itu tidak ada panggilan engineer perempuan atau engineer laki-laki. Engineer. Harusnya gender tidak menghalangi seseorang dari performing dan mengoptimalkan kemampuannya. Itu refleksi saya sih, Mas. That's very good reflection. Terima kasih, Win. Lalu sekarang yang kamu kerjakan masih berhubungan dengan energi atau sudah banting setir atau gimana? Ya, yang kamu kerjakan kayaknya nih stuck sama energi. Jadi sesudah bekerja di lapangan, saya bekerja untuk salah satu perusahaan minyak asing. Waktu itu juga posisinya agak-agak dalam tanda kutip mungkin tidak nyambung dengan background. Saya waktu itu bekerja sebagai petrofisis. Ini sebuah istilah yang cukup aneh, belum banyak orang di Indonesia yang jadi petrofisis. Basically petrofisis itu pada dasarnya adalah fisikawan untuk menghitung keekonomian resources atau sumber daya alam di bumi di dalam konteks migas. Saya jadi petrofisis dan well log analis selama 3 tahun juga di salah satu perusahaan minyak internasional, dan setelah itu saya pindah ke sebuah perusahaan consulting dan software di bidang geoscience. Jadi masih di migas juga, tapi role-nya bertransisi lebih ke role komersial, role bisnis, dan role strategis sebenarnya. Nah, setelah hampir 10 tahun lebih di migas dari 2007 sampai 2017, saya memutuskan untuk mengambil 1 tahun sabbatical, jadi sabbatical leave, karena di tahun itu saya berefleksi dan mau memutuskan Winnie di masa depan itu mau seperti apa dan mau jadi apa. Apakah saya mau terus di migas, karena kalau terus di migas karir path-nya sudah jelas, waktu itu adalah masuk ke senior management, atau saya ingin memulai baru lagi belajar sesuatu.
Dan setelah setahun sabbatical itu saya memutuskan untuk tetap berada di sektor energi, namun mulai belajar dan merintis di bidang energi terbarukan. Lalu yang dikerjakan sekarang ini di organisasi atau di saya tidak bisa mengatakan perusahaan ya, organisasi atau lembaga di mana kamu bekerja sekarang ini, gimana kamu melihat ini dalam karir trajektori dari dulu di offshore, kemudian bekerja di perusahaan multinasional, sekarang bekerja di, mungkin bisa cerita malah sekarang lembaga di mana kamu sekarang bekerja. Ya, jadi saya ini sekarang adalah hitungannya adalah public servant atau pelayan publik, karena saya bekerja untuk salah satu organisasi perdagangan, investasi dan komersial di bawah sebuah Kementerian Bisnis dan Inovasi dari sebuah negara di Asia Pasifik. Nah, di organisasi ini tugas saya adalah membantu bertumbuhnya bisnis dan investasi dari negara tersebut ke market internasional. Salah satunya market Indonesia. Ini cukup menarik karena sebelumnya ranah menjadi pelayan publik dalam maksud di sini sayangnya saya masih menjadi pelayan publik untuk negara lain, belum ya. Saya melihat bahwa sebenarnya konteks energi ini bukan hanya dalam konteks menyediakan energi, akses energi, equitabilitas energi dan energi security untuk sebuah negara, tapi energi ini bisa menjadi komoditas ekspor dan komoditas investasi. Dan energi yang seperti apa? Justru energi baru dan terbarukan, dalam konteks ini renewable energy atau energi terbarukan, itu bisa menjadi komoditas ekspor. Baik itu produk, barang, maupun jasa atau servis yang seringkali erat berkaitan dengan inovasi dan teknologi. Dan saat ini saya menjembatani itu antara dua negara. Ini adalah satu pengalaman yang benar-benar baru, tapi juga sedikit banyak membentuk cara pola berpikir saya melihat energi itu seperti apa dalam konteks perdagangan internasional. Oke. Nah, sekarang nyambung ya. Sebelum ngomong yang kamu sekarang adalah public servant untuk negara lain, itu nanti topik terakhir. Nanti akan saya ngomongin soal itu nanti. Oke. Tapi sekarang karena passionmu nampaknya sangat erat terkait dengan energi. Meskipun sarjana elektro, saya juga nggak tahu kenapa kamu dulu nggak ngambil teknik, misalnya perminyakan atau geologi atau apa gitu ya. Tapi gimana, Win? Kamu sebenarnya melihat masa depan Indonesia, sektor energi, masa depan Indonesia, sektor energi. Gimana kamu melihatnya ke depan? Misalnya dengan rencana negara ini mengembangkan geothermal di awal pemerintahan Pak Jokowi. 5 tahun yang lalu, tapi sekarang ada rencana lain, yaitu mengembangkan mobil listrik, energi terbarukan yang lainnya seperti apa. Kamu sebagai orang energi, saya yakin pasti punya pandangan. Nah, bayanganmu seperti apa? Masa depan Indonesia yang ideal, itu kayak apa? Yang ideal ya? Iya. Ini yang ideal versi bagian berikutnya adalah nanti gimana kamu optimis atau enggak itu bisa tercapai gitu kan? Kamu juga baik. Oke, jadi Mas, kalau kita bicara soal energi, ini versi Winnie ya, versi saya individu terlepas dari jabatan saya dan terlepas dari peran saya di organisasi sekarang. Jadi ini adalah pendapat individual. Saya melihat betapa energi itu adalah elemen penting sekali dalam hidup. Dalam teori donat ekonominya Kate Rathbone dari Oxford, beliau mengatakan bahwa agar ekonomi kita bisa thriving, ada dua koridor yang harus kita perhatikan. Koridor pertama adalah fondasi sosial yang di bawah, koridor kedua adalah langit-langit lingkungan yang di atas. Dan kita ekonomi yang baik adalah ekonomi di mana kita thriving atau kita makmur berada di tengah dua itu, di tengah fondasi sosial dan langit-langit lingkungan. Nah, ada dua hal ketika kita berbicara energi. Seringnya praktik kita selama ini mendapatkan energi untuk pembangunan itu memiliki harga lingkungan yang harus dibayar, atau ada yang namanya environmental externalities yang jarang dihitung. Sehingga beberapa kali cara kita mendapatkan energi ini tidak ramah lingkungan dan
berpotensi atau bukan berpotensi tapi sudah mengancam batas-batas lingkungan yang tadi dikatakan Kate atau environmental ceiling-nya. Dan kita menyebabkan hal-hal seperti polusi udara, kenaikan suhu global, dan lain-lain. Itu sisi pertama. Tapi di sisi kedua, energi itu juga sangat penting dalam membangun fondasi sosial. Salah satu salah satu dari 12 life essentials teori donat ekonominya Kate Raworth itu adalah energi. Bagaimana akses energi yang merata, akses energi yang baik, akses energi yang bersih itu adalah salah satu modal dari fondasi sosial kita. Jadi di sini energi menurutku bermain di kesetimbangan yang cukup subtil, a very delicate balance menurutku, di mana kita perlu energi untuk membangun fondasi sosial, tapi juga bagaimana dalam mendapatkannya kita tidak memviolate environmental ceiling gitu. Kalau pakar-pakar energi di dunia bilang bahwa ada yang namanya energi trilemma. Ada 3 faktor dari sebuah sistem energi yang ideal. Energy security, misalnya kita source of energinya utamanya dari apa sih kita sumber daya energinya, lalu apakah secure, apakah cukup aman kita, apakah Indonesia punya sumber energi yang cukup untuk semua orang, itu yang pertama. Lalu ada energy equity itu di mana semua orang punya akses yang equal dan equitable terhadap energi dan juga harga energinya reasonable. Tapi juga ada elemen ketiga yang kita tidak boleh lupa, yaitu energy sustainability, di mana seharusnya sumber energi ini berasal dari sumber baru dan terbarukan. Jadi bukan hanya energy security dan energy equitable access gitu, tapi juga dari mana kita mendapatkan energi ini. Nah, Energy Trilemma Index ini menurut saya skor Indonesia sekarang masih sangat bisa diperbaiki. Sistem energi yang ideal di masa depan pastinya harus memenuhi 3 elemen itu menurut saya. Tapi juga ada satu yang mau saya tambahkan, yaitu bagaimana kita melibatkan masyarakat dan komunitas lokal dalam energi sistem sebuah negara. Ini saya banyak belajar. Yang sistem tadi itu artinya tegangan antara 3 faktor tadi dalam energi trilemma tadi. Betul. Yang pertama bicara mengenai security, yang kedua equity dan equitability tadi, dan yang ketiga itu sustainability. Maksudnya sistem energi. Ya. Dan masyarakat harus terlibat. Oke. Iya. Jadi segitiga itu adalah sebenarnya namanya energi trilemma. Tiap tahun negara di dunia diskor, mereka tuh dinilai. Jadi gimana ranking Indonesia gimana dalam trilemma index atau trilemma energy index ini? Oke, jadi ranking kita itu sekarang masih ranking 56 sedunia. 56 sedunia. Iya, ranking 56. Trilemma skor kita itu adalah 66,8. Jadi di antara 3 tegangan itu energi security kita skornya 67,9 dari 100. Jadi kita dianggap ya cukup secure, tapi kalau ada apa-apa, ada disaster dan lain-lain, masih ada kemungkinan energi security kita buruk. Lalu energy equity, akses elektrifikasi dan lain-lain itu skornya naik. Jadi skornya sekarang jadi 72 dari 100. Tapi skor kita paling kecil itu ada di environmental sustainability, di mana skor kita masih 64,5 dari 100. Jadi kita masih punya PR yang harus dikerjakan di environmental sustainability. Dan menurut saya ada satu tambahan lagi, poin ini tidak ada di energy trilemma, tapi saya sebenarnya memimpikan suatu energy system di Indonesia di mana skor energy trilemma-nya bagus dan masyarakat kita, komunitas lokal, masyarakat adat, dan lain-lain, itu memiliki peran aktif dalam energy system. Jadi bukan hanya menjadi konsumen atau bukan hanya menjadi user, tapi bagaimana sebenarnya energy generation, menghasilkan energi, dan lain-lain, itu bisa bukan hanya melibatkan, tapi juga memberdayakan komunitas lokal dan masyarakat adat. Nah, seberapa optimis atau seberapa pesimis
visi atau gambaran ideal mengenai sektor energi di Indonesia tadi itu akan terwujud? Secara personal, aku ingin sekali jadi optimis. Jadi aku ingin sekali optimis terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Alasan pertama, Kak, sesimpel karena lagu yang dulu Tanah Kita Tanah Kaya itu benar sekali. Sumber energi baru dan terbarukan itu ada di mana-mana. Matahari, angin, panas bumi karena kita berada di Pacific Ring of Fire, hidro, mini hidro, mikro hidro, hidro yang jumlahnya besar, itu semua kita punya. Dan ketika kita punya capital atau kita punya modal, selanjutnya adalah apakah ada kemauan dan apakah ada kapabilitas atau kemampuan, jadi kemauan dan kemampuan ya, untuk mengembangkan modal tersebut sehingga kita bisa mencapai sistem energi yang ideal. Nah, kemampuan dulu. Ketika kita bicara kemampuan, renewable energy ini teknologinya sudah ada di fase di mana kalau kita pakai 3 fase dari dekarbonisasinya dari Manchester University yang bilang bahwa ada fase yang namanya emergence, diffusion, sama reconfiguration. Emergence itu teknologinya masih baru banget, emerging harus dikembangkan. Diffusion itu sudah terdifusi, sudah mulai scalable, market sudah mulai ada. Reconfiguration itu tahap terakhir. Nah, energi baru dan terbarukan ini teknologinya ini udah lewat fase emergence-nya. Jadi scalability-nya itu sudah bagus, keekonomiannya semakin ada, solar panel misalnya. Jadi sudah lewat fase emergence-nya. Jadi kalau kita bicara soal kemampuan teknologi worldwide secara global dan talenta-talenta lokal kita, orang-orang engineering, orang anak-anak teknik, itu sebenarnya sudah ada. Modal kemampuan untuk energi baru dan terbarukan itu sudah ada. Dan ini kita kita hidup di zaman di mana lintas informasi itu sangat cepat ya, dan inovasi juga sangat cepat. Nah, tapi setelah kemampuan ada kemauan kan. Nah, disinilah dimana political will menurut saya berperan sangat penting. Ada 3 hal yang menurut saya penting dalam strategi energi baru dan terbarukan. Yang pertama pastinya policies atau kebijakan. Yang kedua insentif. Apakah ada sistem yang mau kita buat ini didukung. Yang ketiga adalah roadmap. Dan untuk ketiga hal ini, Indonesia sebenarnya sudah punya roadmap. Kita sudah punya rencana energi untuk kedepannya. Kita sudah punya target bauran energi di 2025 23%. Walaupun sekarang progresnya kita harus masih mengejar sama-sama, pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat harus bekerja sama. Tapi menurut saya 3 hal ini sangat penting apabila kita ingin optimis Indonesia bisa mengalami energi transisi. Nah, jadi kamu pengen optimis ya? Saya inginnya optimis. Ya. Tapi menurutmu situasi sekarang ini masih banyak artinya PR yang harus dikerjakan? Situasi saat ini menurut saya masih sangat banyak PR yang harus dikerjakan. Melihat dari 3 hal itu saja, kebijakan, kita harus lebih banyak lagi punya pembuat kebijakan yang bukan hanya mengerti satu elemen tapi multi elemen. Karena energi ini kita bicara tentang ekosistem yang tidak terpisahkan dari ekosistem life essentials donat ekonominya Keith Rathworth yang tadi. Kita bicara, kalau kita bicara energi, kita nggak bisa lagi hanya silo bicara soal teknis. Kita juga harus mengerti dinamika masyarakat di tempat masyarakat yang kita mau bikin proyek pembangkit energinya. Bukan hanya mereka sebagai pemilik lahan atau orang yang hidup di sekitarnya yang dikasih CSR, tapi juga mereka sebagai bagaimana kita melibatkan peran aktifnya. Bukan hanya mereka sebagai konsumen. Terus energi kita juga nggak bisa lepas dari sektor lingkungan. Kita bicara energi, kita juga nggak bisa lepas dari sektor ekonomi. Jadi bagaimana kebijakan energi ini dibuat tidak hanya melihat pada sisi teknis energi atau sisi ekonominya saja atau sisi yang manapun saja, tapi pembuat kebijakan harus membuat kebijakan yang lebih holistik di bidang energi. Itu menurut saya. Yang kedua insentif.
Insentif Satu ini policy, dua insentif. Oke. Iya, insentif ini penting apalagi kalau energi baru dan terbarukan secara global kita sudah keluar dari fase emergence, keluar dari fase bukan keluar ya, maksudnya tinggal meneruskan dari fase mencari teknologi. Kita sudah masuk di fase difusi, di mana di fase difusi ini yang perlu diciptakan dan didorong itu adalah market. Jadi harus ada market creating policy, kebijakan yang mendukung pembuatan pasar. Salah satunya adalah dengan insentif. Misalnya ada procurement of renewable power. Misalnya satu kondisi di mana badan pemerintah itu sumber listriknya harus renewable. Misalnya, itu kan membantu menciptakan market. Atau insentif-insentif lain, baik itu fiskal maupun non-fiskal, yang bisa diberikan kepada industri dan ekosistem energi baru terbarukan. Jadi yang pertama kebijakan, yang kedua insentif. Yang ketiga pastinya roadmap. Apapun itu roadmap-nya harus jelas. Kita mau kemana, rencana pengembangannya seperti apa. Di sisi roadmap ini, saya bermimpi salah satu mimpi saya adalah suatu hari kita bisa memberdayakan daerah dalam melakukan rancangan atau planning roadmap energi mereka. Bagaimana sebuah daerah itu bukan hanya sadar potensi energinya apa, tapi juga bisa melakukan planning, rencana energi daerah untuk daerahnya masing-masing. Gitu. Bukan hanya roadmap nasional, tapi kalau bisa ada roadmap daerah. Nah, kamu tertarik nggak sih masuk ke dunia kebijakan publik? Jadi pembuat kebijakan publik kan, menurut saya loh ya, saya cukup lama kan, meskipun tidak lama sekali bekerja sebagai bagian dari pemerintah membuat kebijakan, meskipun sekarang udah nggak lagi. Mungkin nanti akan balik lagi ke sana. Dari ceritamu tadi, I think you're not only good, but you really comprehend gitu ya, situasi energi ini. Kamu tertarik nggak, Win? Masuk ke dunia kebijakan publik, jadi pembuat kebijakan, mungkin jadi Menteri Energi perempuan pertama di Indonesia gitu. Tertarik nggak? Amin. Sebenarnya amin. Tertarik berarti ya. Loh, kalau doa baik harus diaminkan, Mas. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya di sini bukan cuma masalah ketertarikan sih, Mas. Jadi sebagai seseorang yang sebenarnya nggak bisa bilang sudah lama berkecimpung di dunia energi juga, enggak. 13 tahun. Sebentar, saya juga lihat profilmu soalnya sebagai women in geothermal. Dan nggak banyak itu kan? Iya kan? Jadi makanya sekali lagi ini pertanyaan saya, tertarik nggak ke sana? Dan apakah ada rencana? Karena benar, tertarik itu satu hal, tapi merencanakan itu hal yang lain. Nah, gimana? Betul. Jadi benar, tertarik itu satu hal. Kalau tertarik ini kayaknya memang dari dulu kayak semacam tidak bisa lepas dari sektor energi ya. Dan saya tipe orang yang percaya bahwa energi itu sesuatu yang kita semua, bahasa Inggrisnya take for granted, alias kadang-kadang suka dilupakan. Padahal kalau nggak ada energi kita nggak bisa nge-charge HP, nggak bisa Zoom call, nggak bisa berkendaraan. Jadi menurut saya energi ini memang satu bidang yang saya bukan cuma saya tertarik dan suka, tapi menurut saya penting. Nah, benar, ketertarikan satu hal, direncanakan hal yang lain. Saya memang berpendapat bahwa alangkah baiknya apabila saya punya ilmu kebijakan publik, karena merencanakan atau membuat satu kebijakan itu ternyata sangat kompleks dan semacam black box yang selama ini saya nggak pernah ngerti apa sih yang terjadi di balik pembuatan kebijakan tarif misalnya. Jadi black box sekali, Mas. Jadi kayak tiba-tiba kami misalnya dari industri dapat kebijakan, ada kebijakan tarif baru atau insentif baru. Nah, saya penasaran apa proses di baliknya yang membuat suatu kebijakan bisa diambil. Dan karena itu insya Allah saya memang merencanakan meneruskan studi di bidang studi kebijakan publik, sehingga terima kasih, sehingga pada akhirnya tujuannya nanti dapat lebih mengerti lagi apa sih pertimbangan di balik suatu kebijakan diambil dan bagaimana nantinya saya bisa menggunakan ilmu ini untuk dunia energi. Jadi berkontribusi untuk menciptakan sebuah sistem energi yang baik, berkelanjutan, bersih, dan inklusif untuk Indonesia. Oke. Jadi
mempersiapkannya, belajar dulu ya Win. Belajar dulu Mas, karena belum punya ilmu. Setelah itu terjun ke kebijakan. Terakhir Win, gimana kamu melihat peran anak-anak muda sebenarnya di sektor energi? Kalau kita bicara anak muda sekarang ini kan sering sekali ya anak muda itu dikaitkan dengan bonus demografi, dikaitkan dengan mereka adalah penerus bangsa ini. Saya jadi kepikiran kadang-kadang kebanyakannya di anak muda ini. Tapi saya mau tahu pendapatmu spesifik. Kamu masih muda, punya banyak potensi, generasimu atau generasi di bawahmu, tapi saya mau melihat di sektor energi. Gimana? Menurut saya anak muda sekarang, baik itu yang seumuran maupun di bawah saya, itu punya beban yang lebih besar daripada generasi-generasi lainnya di dunia ini. Kenapa? Karena nanti kami yang akan hidup dengan konsekuensi krisis iklim. Itu yang pertama. Kami menghadapi kondisi ekonomi yang tidak pernah dihadapi generasi-generasi sebelumnya. Mungkin krisis ekonomi kita pernah hadapi, pandemi mungkin sebelumnya juga. Tapi kerusakan lingkungan ataupun krisis iklim yang terjadi sekarang, itu sesuatu yang fenomena yang baru. Dan fenomena yang suka nggak suka, generasi kami yang harus menghadapi dan generasi kami yang harus menanggung. Karena itulah menurut saya, sisi baiknya adalah generasi kami jauh lebih sensitif. Ini harapan saya ya, dan saya tahu bahwa teman-teman di luar sana juga banyak sekali yang sangat peduli tentang kasus krisis iklim ini. Generasi kami tumbuh menjadi generasi yang jauh lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan, terhadap krisis iklim. Beban kami adalah menjadi satu generasi yang inovatif, generasi yang berempati, jadi bukan hanya berusaha menemukan solusi terhadap krisis iklim, tapi juga bekerja bersama-sama sehingga tidak ada yang tertinggal dalam struggle atau usaha menghadapi krisis iklim ini. Karena jujur, orang-orang yang akan terdampak krisis iklim yang diciptakan salah satunya oleh energi yang tidak berkelanjutan, energi kotor, itu adalah teman-teman dan kawan-kawan yang termarginalkan. Mereka adalah orang yang pertama yang akan merasakan efeknya. Jadi generasi kami harus tumbuh menjadi generasi yang bukan hanya inovatif dan berperan dalam berinovasi di bidang energi dan mendukung terciptanya sistem energi yang baik, tapi juga secara tadi kalau kita bicara empati, bagaimana kita melibatkan semua orang dengan aktif berperan dalam menyusun sistem energi ini. Jangan sampai kita cuma jadi konsumen, jangan sampai kita cuma jadi orang yang baca berita tingkat polusi udara naik. Jangan sampai kita cuma jadi orang yang baca berita bencana terjadi, ada longsor karena overexploitation. Tapi harus mengambil peran aktif. Menurutmu generasi muda sekarang, anak-anak muda sekarang ini disiapkan nggak untuk itu? Nah, ini pertanyaan saya, disiapkan nggak? Saya tahu harapan materi kayak gitu, dan I think that's good, that's really good point ya. Pertanyaan saya berikutnya setelah dengerin tadi, anak-anak muda kita tuh disiapkan nggak ya ke sana? Jangan-jangan disiapkan jadi makin konsumtif, jangan-jangan disiapkan untuk makin nggak peduli, ya kan? Jangan-jangan atau tanpa sadar, bukan secara sengaja disiapkan jadi tidak peduli, tetapi cara kita hidup seperti ini. Tanpa sadar anak-anak kita, saya sudah punya anak Win, remaja lagi, jangan-jangan tanpa sadar anak saya nggak saya siapkan untuk menuju yang kamu pikirkan tadi. Menurutmu gimana? Menurut saya thankfully atau saya berterima kasih, kita hidup di satu masa yang pertukaran informasi itu gampang. Banyak sekali informasi di luar sana, tapi saking banyaknya kadang-kadang kita nggak tahu yang mana yang penting. Nah, menurut saya banyak sekali informasi di luar sana, dokumentari, film, buku, dan lain-lain yang memang memberikan ilustrasi seperti apa sih krisis iklim ini. Bahkan berita-berita longsor, banjir, dan lain-lain yang terjadi. Nah, alangkah baiknya apabila ini semua dimasukkan ke dalam satu sistem pendidikan. Bahkan sesimpel mengkompos sampah, mengurangi, kan ketika kita bilang reduce, reuse, recycle, orang berpikir, oh kita harus merecycle botol. Poin pertama padahal bukan merecycle. Poin pertama itu reduce, mengurangi konsumsi. Poin kedua itu adalah reuse, menggunakan kembali. Itu yang jarang di-highlight. Bahkan 3R ini pun
setahu saya ya, maaf kalau salah, itu belum masuk di kurikulum. Atau cara kita mengkompos sampah. Atau sesimpel dari mana sih makanan kita datang, berapa banyak jejak karbon yang disebabkan oleh makanan, barang yang kita konsumsi. Nah, menurut saya pendidikan seperti ini harus dilaksanakan baik itu formal maupun non-formal. Teman-teman di luar sana banyak sekali NGO, CSO yang awareness campaign-nya itu, kampanye awareness-nya itu sekarang mulai targetnya adalah anak-anak muda. Karena ya tadi, mau tidak mau, kita zamannya anak-anak muda ini nih yang akan mengalami krisis iklim. Dan juga ketimpangan ekonomi sangat terasa di siapa yang pertama kali kena krisis iklim. Dan itu tadi, jadi kita mau nggak mau harus membangun awareness-nya bersama-sama, dan menurut saya di sini pemerintah harus mulai berperan aktif dalam menggaungkan adanya krisis iklim, menggaungkan adanya pentingnya science-based atau inovasi dan lain-lain untuk bersama-sama melawan krisis iklim. Seperti itu. Win, terima kasih. Ini 30 menit yang menurut saya kalau anak sekarang bilang daging semua ini isinya. Terima kasih atas waktumu, dan saya yakin pemirsa maupun pendengar yang menyaksikan atau mendengarkan kanal Nalar belajar banyak. Saya kira ini memang topik penting mengenai energi, karena seperti kamu bilang tadi, mau tidak mau manusia modern zaman sekarang salah satu fundament besar yang menyangga hidup mereka adalah energi. Tapi juga pada saat yang sama, bagaimana energi ini dikelola, mulai dari dieksploitasi, dikembangkan, dikelola. Kalau kita tidak waspada, malah merusak diri sendiri, itu kan persoalannya. Terima kasih atas waktumu. Atas nama tim Nalar, selain terima kasih, kami mengucapkan semoga lancar dengan studi lanjutmu. Nanti pulang balik jadi pembuat kebijakan. Amin, terima kasih banyak. Ya, dan juga tadi terutama pesan atau pandangan mengenai peran anak-anak muda atau generasi muda. Saya kira itu hal yang cukup mendasar untuk tidak hanya generasi muda, bahkan termasuk kami pun yang tidak terlalu muda lagi ini mulai harus berpikir, ini gimana ini menyiapkan generasi muda, menyiapkan anak-anak. Konkret saja lah, nggak usah ngomong terlalu jauh generasi muda, terlalu terbebani istilah itu saya kira. Tapi menyiapkan anak-anak muda, anak-anak kami sendiri ini seperti apa. Winnie, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga lancar, semoga sukses apapun yang sedang dikerjakan sekarang. Terima kasih ya, Win. Terima kasih tim Nalar, terima kasih Mas Yanuar untuk kesempatannya. Jangan kapok. Saudara-saudara, demikian perbincangan kita dengan Winnie. Satu yang kita pelajari, masa depan Indonesia, masa depan energi di Indonesia membutuhkan keterlibatan kita semua. Jangan menjadi penonton. Ambillah peran sekecil apapun. Terlibatlah untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar.